Selamat sore Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Selamat bertemu kembali dalam persekutuan Komisi Usia Indah Chongsin di bulan April 2021. Bapak Ibu, banyak perubahan yang terjadi akibat pandemi COVID-19. Dan beberapa rekan kita telah dipanggil Tuhan pulang ke surga. Puji syukur dan terima kasih pada Tuhan, kita masih diberi kesehatan, kesempatan, kekuatan oleh Tuhan untuk dapat bersama-sama bersekutu di Komisi Usia Indah Chongsin, dan semua ini hanya karena anugerah dari Tuhan. Bapak Ibu sekalian, di bulan April ini ada dua peristiwa penting yang tidak boleh kita lupakan, yaitu bahwa Tuhan Yesus telah mati dan bangkit bagi kita untuk menjadi Raja yang patut kita sembah dan kita muliakan. Siapakah yang bertata dan memerintah kehidupan kita saat ini? Kuasa dunia, kuasa dosa dalam diri kita, kelemahan kita, atau Tuhan Yesus yang menjadi Raja? Sebab Dialah Tuhan yang patut kita sembah dan kita muliakan. Bapak Ibu sekalian, mari kita pujikan, mulia, sembah Raja mulia. Mulia agung kerajaannya, mulia agung kerajaannya, dari surga datang untuk segenap umatnya. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus, dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormatlah, muliakanlah Yesus Raja. Oh, mulia, sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Kita pujikan pujian ini sekali lagi, mulia, sembah Raja mulia. Mulia, sembah Raja mulia. Bagi Yesus puji, hormat, dan kuasa. Mulia agung kerajaannya, dari surga datang untuk segenap umatnya. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormatlah, muliakanlah Yesus Raja. Oh, mulia,
Dia telah mati, dibangkitkan jadi raja. Dia telah mati, dibangkitkan jadi raja. Jika kita telah merajakan Dia yang telah mati dan bangkit, maka kebangkitan Kristus sungguh menjadikan hidup kita berarti. Sebab Dia hidup dan bertata dalam hidup kita. Maka Dia tidak takut menghadapi segala tantangan dalam hidup kita saat ini. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Gatot Hari Kristanto, kita memuji Tuhan pujian sebab Dia hidup. Salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang hari ini bersama-sama kita bergabung di dalam persekutuan Komisi Usia Indah Chongsin. Dan kiranya kita terus diberikan semangat di dalam masa-masa yang tidak mudah ini untuk terus dibekali dan bahkan kita mempelajari firman Tuhan supaya hidup kita makin hari makin ditolong, dikuatkan dan dipimpin oleh Tuhan sendiri. Mari saya mengajak kita terlebih dahulu berdoa sebelum kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa di surga, kami berterima kasih di masa-masa di mana kami dapat memperingati dan bahkan merayakan bagaimana kuasa dan kemenangan Tuhan atas maut, dan hari ini kami dapat bersekutu untuk bisa bersama-sama juga merenungkan firman Tuhan. Tuhan memberkati kami semua dimanapun kami berada, tapi hati kami disatukan untuk bersama-sama mengalami berkat melalui perenungan firman Tuhan.
Berkati hamba-Mu yang terbatas ini supaya dapat menyampaikan firman Tuhan dengan baik sehingga kami semuanya boleh diberkati dan dikuatkan. Terpujilah Engkau Tuhan, kami serahkan waktu ini sepenuhnya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama kembali merefleksikan atau mengingat kembali bagaimana semangat kebangkitan yang sudah diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada orang percaya. Mari saya mengajak kita untuk memperhatikan beberapa catatan atau satu perikop catatan ayat Alkitab di dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat 13 sampai dengan 35. Saya akan bacakan beberapa ayat yang akan kita bahas bersama, sebetulnya satu perikop yang besar ini. Demikian firman Tuhan. Lukas pasal 24 ayat 13 sampai dengan 35. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Kemudian saya akan lanjutkan sampai dengan ayat yang ke-21. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Dia tidak mereka lihat. Ayat 25, lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Selanjutnya ayat yang ke-29, 30. Waktu Ia duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia. Tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu, mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah-tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dari antara kita mungkin yang dulu masa-masa muda, ada yang menyukai kisah-kisah heroik, ada yang menyukai cerita-cerita kepahlawanan, novel atau macam-macam. Ada kisah-kisah yang menarik yang bisa kita baca ulang mengenai bagaimana cerita-cerita yang sungguh mengesankan. Dan kalau kita mau sebetulnya melihat kisah Tuhan Yesus itu juga adalah kisah yang sangat menarik. Kehidupannya, perjalanannya di dunia, karyanya itu juga adalah sesuatu yang sangat menarik untuk bisa diceritakan ulang, untuk bisa dibaca ulang, untuk bisa kita amat-amati kembali.
sesuatu yang sangat spektakuler. Bagaimana Tuhan Yesus ketika lahirnya, bagaimana ia tumbuh waktu masih mudanya, bagaimana ia berkarya dengan mujizat-mujizatnya sampai kepada hari-hari penderitaan dan kematiannya dan seterusnya. Itu cerita yang sangat menarik sebetulnya. Kalau kita melihat film dari Passion of the Christ atau mungkin film-film cerita Tuhan Yesus itu selalu bisa dimunculkan setiap tahunnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi seringkali kita hanya bisa mengenang sesuatu yang indah dari cerita-cerita Tuhan Yesus. Saya ingin mengatakan kepada kita semua bahwa untuk menjadi penggemar Tuhan Yesus, mengidolakan Tuhan Yesus, mengasihi Tuhan Yesus, itu sangat baik, itu sangat luar biasa. Kita bisa tahu, kita bisa berbicara banyak tentang Tuhan Yesus. Itu juga adalah sesuatu yang luar biasa. Tetapi ternyata tidak cukup hanya kita bisa mengetahui. Tidak cukup hanya kita bisa berbicara tentang Tuhan Yesus yang ceritanya luar biasa. Tidak cukup sebelum kita sendiri mengenal Dia, mengalami Dia, dan bahkan merasakan kuasa dari kebangkitan Tuhan Yesus. Sebelum kita sendiri bertemu dengan Dia. Pertemuan di sini saya maksudkan bukan pertemuan secara fisik, tetapi secara spiritual, secara rohani. Sebelum Tuhan Yesus menjadi bagian pengalaman pribadi kita, kematian dan kebangkitannya, maka tidak cukup bagi kita untuk mengikuti Yesus. Kita mungkin bisa mengikuti Yesus, kita bisa mencintai Tuhan Yesus, berbicara tentang Tuhan Yesus, dan seolah-olah kita ini adalah penggemar dan mengidolakan Tuhan Yesus. Tetapi itu belum cukup kalau kita sendiri merasakan itu semua di dalam bagian hanya sebuah kenangan. Bagaimana kita mungkin merasakan semua itu, tetapi sepertinya yang kita kenal adalah Yesus yang hanya pada Jumat Agung saja. Yesus yang ada hanya pada saat penderitaan saja. Yesus yang ada pada saat kematiannya saja. Kalau itu saja yang terjadi, maka sebetulnya kita hanya tidak ubahnya mengenang, mengingat seperti kita mengingat para pahlawan-pahlawan yang gugur terdahulu. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini hendaklah kita sesungguhnya bisa merasakan kebangkitan Kristus itu menjadikan hidup yang baru bagi kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang Kristen yang mengalami sebaliknya, yang mengalami sesuatu yang tidak dialami oleh Kristus di dalam kebangkitannya. Percaya kepada Yesus iya, mengikut Tuhan Yesus iya, mencintai Tuhan Yesus iya, dengan segenap hati bahkan mungkin. Namun yang dikasihi, yang dicintai adalah Yesus yang seolah-olah itu mati. Seolah-olah itu pada saat tidak berdaya, yang tidak bisa apa-apa. Yang mati itu tidak bisa mengubahkan apa-apa di dalam kehidupan kita. Seolah-olah demikian. Apa tandanya? Seringkali kita menjalani kehidupan ini tuh dengan gampang sekali merasa tidak berdaya. Gampang sekali putus asa. Lebih-lebih di dalam situasi pandemi seperti ini, hidup terasa tidak lagi senyaman dulu mungkin. Dan semangat hidup kita itu mulai kendor. Arti hidup kita mulai terasa hampa. Bagi kita yang mungkin sudah mulai berusia lanjut begitu, merasakan sudah ada banyak kelemahan di sana sini, mengalami rasa ini kita sudah sepuh, tidak lagi perlu mengharapkan banyak hal dalam kehidupan ini. Seringkali ada rasa putus asa juga. Bahkan kita mengalami banyak kegelisahan karena mulai mengalami kelemahan secara fisik, tidak lagi bisa bergerak dengan leluasa, merasa bosan mungkin di rumah, tidak bebas ke sana kemari, kita bisa menikmati perjalanan dan lain sebagainya. Dan bahkan kita merasakan dari ujung kepala kita yang sudah mulai memutih sampai dengan ujung kaki kita, seolah-olah ada rawan sekali bisa terkena ancaman berbagai penyakit dan lain sebagainya. Dan itu akhirnya membuat kita menjadi hanya fokus kepada diri kita sendiri, dan kita lalai dengan hal yang lain yang lebih besar, rencana Tuhan yang bisa dibuat oleh Tuhan di dalam pekerjaannya melalui hidup kita.
Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, kalau kita membaca tadi kisah 2 orang murid yang kembali ke Emmaus, yang pergi ke Emmaus, bagaimana mereka juga mengalami hal yang sama. Mereka melihat mungkin dan mereka bisa mengikuti perjalanan Tuhan Yesus yang kemudian sudah mati di atas kayu salib, dikuburkan dan lain sebagainya. Kalau kita selidiki, memang mereka di dalam kondisi yang sangat putus asa, kondisi yang sangat kecewa dengan keadaan pada saat itu. Mereka seolah-olah tidak bisa lagi melihat sinar pengharapan yang bisa diberikan oleh Tuhan Yesus, karena yang mereka kasih, yang mereka ikuti, kok ya akhirnya harus mati. Dan matinya sangat ngenes sekali, harus mati di atas kayu salib dengan penghinaan yang seperti itu. Dan pada saat mereka berjalan waktu itu, Tuhan Yesus menemui mereka. Dan menarik di sini, ada sesuatu yang menghalangi di mata mereka, ataupun menghalangi mereka untuk bisa melihat dengan jelas bahwa itu di depan mereka adalah Tuhan Yesus yang sudah bangkit dari kematian. Kita melihat bagaimana keadaan 2 orang murid ini dalam kondisi yang lemah, dalam kondisi yang berputus asa. Ayat 17b mengatakan, maka berhentilah mereka dengan muka muram. Muka muram ini artinya muka yang sangat sedih dengan muka yang tertunduk. Benar bahwa mereka tidak bisa melihat dengan jelas Tuhan Yesus yang hadir bersama dengan mereka pada saat itu, bukan karena mungkin karena sudah agak sore ya, itu ya, sudah sinar mungkin menyilaukan mata mereka, bisa saja mungkin ya. Tapi faktor utamanya bukan itu, bukan faktor yang ada di luar yang menghalangi mereka untuk bisa melihat dengan jelas Tuhan Yesus. Tetapi yang menghalangi mata mereka adalah karena sesuatu yang ada di dalam hati mereka sendiri. Mereka seolah-olah sudah tidak ada harapan. Semuanya sudah tamat. Terasa kita sudah tidak lagi bisa berbuat apa-apa lagi. Ayat 21 mengatakan, padahal dulu kita mengharapkan mereka menjadi pahlawan kita, istilahnya begitu. Padahal dulu kita mengharapkan Yesus ini bisa membebaskan kita dari belenggu penjajahan ini. Apa artinya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan? Pernah dulu semangat mereka meluap-luap. Pernah dulu mereka dengan antusias mau mengikut Yesus dengan pengharapan yang besar, optimis sekali. Dengan segala yang mereka harapkan dari Tuhan Yesus, dan inilah orangnya. Tuhan Yesus inilah yang akan membuka jalan bagi kita, pengharapan besar bagi Israel yang dapat menyelesaikan persoalan-persoalan kita. Kira-kira demikian Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Namun dikatakan itu dulu kita pernah mengharapkan, tapi sekarang tidak lagi. Harapan itu seolah-olah lenyap. Harapan itu seolah-olah sirna. Seolah-olah tidak bisa diandalkan lagi, karena yang kita ikuti, yang kita harapkan juga akhirnya dan ternyata harus mati di atas kayu salib. Ironis sekali, bahkan matinya juga mati tanpa perlawanan, tak berdaya, hanya begitu saja seperti domba yang tak berdaya, disiap disembelih tanpa perlawanan sedikit pun. Dan ini bagi mereka adalah sebuah harapan yang punah. Mereka ada terasa kecewa dalam hati. Mimpi yang tidak bisa lagi akan jadi kenyataan karena Tuhan Yesus sudah mati. Apa yang dapat dilakukan oleh orang mati tidak ada lagi. Hanya bisa dikenang. Kira-kira demikian jadi pengharapan mereka itu. Mereka kecewa dengan kondisi keadaan. Inilah sebetulnya sesuatu yang menghalangi di mata mereka untuk melihat kuasa Tuhan, untuk melihat Kristus yang hadir dalam kebangkitan pada saat itu. Sekalipun mereka itu mencintai Tuhan Yesus, sekalipun mereka mempercakapkan tentang Tuhan Yesus, bercerita tentang Tuhan Yesus, tapi mereka tidak betul-betul mengalami kasih dan kuasa Tuhan yang besar, yang membangkitkan kehidupan mereka. Di hati mereka, di benak mereka, Tuhan Yesus sudah tamat, sudah mati. Ini bukan karena mereka berkurang untuk mencintai, tidak. Bukan. Mungkin mereka bertambah untuk mengenang dan mencintai, namun bagi mereka adalah cinta kepada Tuhan Yesus yang Jumat Agung, Tuhan Yesus yang mati, Tuhan Yesus yang tidak berdaya.
Dan mereka juga akhirnya tidak bisa berbuat apa-apa lagi bagi Tuhan Yesus. Namun Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersyukur bahwa Tuhan Yesus mengerti betul bagaimana kondisi murid-muridnya pada saat itu, sehingga dia harus menemui mereka dan memberikan kesaksian, penghiburan, menyatakan bagaimana dia bangkit. Dan kalau kita melihat bagaimana Tuhan Yesus mengingatkan kepada mereka dengan sebuah perjamuan kecil, yang mengingatkan kepada perjamuan dulu sebelum Tuhan Yesus naik ke atas kayu salib. Bagaimana dalam perjamuan itu mereka diingatkan dan mereka diberitakan firman, bagaimana Kristus juga yang harus mati itu untuk menjadi kemenangan bagi manusia yang berdosa, untuk bisa membereskan segala dosa dan pelanggaran. Perjanjian yang Tuhan berikan bagi orang-orang percaya, darahnya dicurahkan untuk pengampunan dosa. Nah, ketika mereka bisa bersama-sama menikmati perjamuan kecil pada saat itu, mereka ingat bagaimana Tuhan Yesus menyatakan janjinya untuk memberikan kehidupan melewati kematian. Dan itu menjadi turning point, titik balik kehidupan dari murid-murid Tuhan Yesus. Dan Bapak Ibu, memang kenyataannya Yesus sudah bangkit. Salib sudah kosong, kubur sudah kosong, dan Yesus hidup, menyatakan Yesus menang. Mati tapi dia bangkit. Inilah kemenangan bagi orang percaya juga. Karena itu dalam 1 Yohanes 5 ayat 4 dikatakan, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Iman kepada Kristus yang hidup dan memberikan kehidupan. Inilah yang menghidupkan rohani kita, memberikan semangat kita kembali. Akhirnya benar-benar orientasi kehidupan para murid diubahkan lagi. Mereka kembali ke Yerusalem untuk melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang akan disampaikan melalui kehidupan pelayanan mereka. Tidak sia-sia. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang percaya, selama kita masih hidup di dunia ini, yakinlah di dalam Kristus bahwa tidak ada yang sia-sia dalam kehidupan kita. Tidak ada yang percuma. Segala sesuatu bermakna di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita memiliki hidup yang penuh makna, yang berpengharapan. Karena Kristus telah hidup, maka tidak ada lagi alasan bagi kita untuk menyerah di dalam hidup ini. Karena Dia memberikan kemenangan dan pengharapan bagi setiap orang percaya. Bapak Ibu, sebuntu-buntunya apapun jalan kehidupan kita, apapun itu, segelap apapun hari ini mungkin kehidupan yang sedang kita jalani, situasi yang sedang kita hadapi, bukan berarti hidup kita itu sia-sia. Tidak. Karena Kristus masih mempercayakan kepada kita banyak perkara yang bisa kita lakukan. Karena Kristus memberikan kepercayaan kepada kita untuk melakukan sesuatu bagi Dia. Karena Dia hidup. Kita tidak melayani Dia yang mati, tapi Dia yang hidup. Mari kita bisa buat segala sesuatu, mulai dari yang paling kecil sampai mungkin yang paling besar kita buat. Tidak ada yang sia-sia di dalam kehidupan kita, selemah apapun, segelap apapun kehidupan yang sedang kita jalani. Kita ingin segalanya bisa cepat berubah, namun kita lupa untuk bisa berubah di dalam diri kita, untuk meyakini dan memandang kepada Tuhan yang bersama dengan kita dan merasakan dengan jelas kuasa dari kebangkitan Kristus dan penyertaannya, sehingga hidup kita itu dipenuhi dengan gairah bahwa hidup ini penuh makna, tidak sia-sia. Tidak ada yang sia-sia, selemah apapun kita, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, karena kita sudah hidup di dalam Kristus, diberikan pengharapan yang baru dan bahkan diberikan kehidupan yang kekal. Maka semua hidup yang sedang kita jalani ini adalah kehidupan yang bermakna. Buatlah sesuatu untuk menjadi bermakna bagi orang lain juga. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari dengan mata iman kita memandang kepada Tuhan. Kita pernah mendengar cerita ini ya, suatu saat seorang pendeta mengadakan kebaktian pemupukan rohani di sebuah desa. Sebuah desa yang agak terpencil tapi listrik baru masuk.
Kemudian pada sore hari sampai malam ada semacam KKR begitu ya. Ketika firman Tuhan disampaikan, tiba-tiba ya karena listrik baru masuk, tiba-tiba listrik mati. Wah, gelap. Kemudian masih agak ragu-ragu ini mau dilanjutkan langsung atau mau nunggu listrik hidup dulu begitu. Tiba-tiba dari bawah, dari jemaat itu ada suara yang mengatakan, "Teruslah berkhotbah Pak Pendeta. Kami masih bisa melihat Yesus di dalam kegelapan ini." Luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, hidup mungkin bisa saja tiba-tiba menjadi gelap. Dan saat kita menghadapi kesengsaraan, duka cita, kehilangan, sakit penyakit, kegagalan, dan lain sebagainya, semua ini bisa membuat hari-hari kita suram, hari-hari kita gelap, ibarat mati lampu dalam kehidupan kita. Tapi keadaan sekeliling yang gelap itu tidak membuat kita juga buta untuk melihat Tuhan Yesus. Orang yang beriman kepada Kristus dapat tetap berdiri, melihat dengan terang dengan mata iman bagaimana Tuhan memimpin kehidupannya. Tuhan menolong dia, Tuhan menyertai dia. Mengapa? Kristus sudah bangkit, dia hidup, dia tidak mati. Dan hidupnya memberkati kita sekalian. Ia hidup dan memberikan hidup yang baru kepada kita sekalian. Dan biarlah kita sebagai orang percaya, kita yakin di tengah gelapnya hidup, Yesus beserta kita. Yesus menyertai kita. Dan biarlah kita dengan penuh keyakinan di tengah kesengsaraan ini, iman kita semakin dikuatkan. Kita akan dibawa lebih tinggi lagi naik, menjadi orang-orang yang tangguh mengikut Tuhan Yesus. Apakah jalan kita sedang mengalami kegelapan? Jangan takut, Bapak Ibu Saudaraku. Apalagi jangan sampai kita kehilangan kegembiraan hidup kita di dalam Tuhan. Percayalah, walau sulit jalan hidup kita, tapi semakin nyata penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Semakin nyata perhatian Tuhan di dalam kehidupan kita. Bagaikan orang tua yang sedang memberi perhatian yang khusus kepada anaknya yang mungkin sedang mengalami sakit, sedang anaknya yang mengalami dirundung kegelisahan dan lain sebagainya. Tuhan pun demikian. Topan boleh melanda, gelap boleh menerpa, tetapi kita sedang didekap oleh Tuhan yang menyertai kita. Penderitaan orang percaya bukanlah penderitaan yang sia-sia. Karena Yesus hidup, kita bisa buat sesuatu bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami berterima kasih sekali lagi. Hari ini firman Tuhan menegaskan kepada kami ya Tuhan, bahwa Engkau hidup, Engkau bangkit dari kematian, maut telah dikalahkan, dan kami sebagai orang-orang yang beriman, yang percaya kepada Kristus, kami memiliki pengharapan yang nyata, pengharapan kepada kehidupan yang baru, kehidupan yang kekal. Dan kami adalah orang-orang yang menjalani hidup yang tidak sia-sia. Tuhan tolonglah kami, walaupun di tengah badai, walaupun di tengah kesulitan hidup ini, di tengah-tengah pandemi yang sekarang ini pun, kami bisa berbuat sesuatu. Kami tetap bisa melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan, yang dari kecil sampai dengan besar, kami bisa terlibat sebagaimana Tuhan mempercayakan kepada kami. Berbuat sesuatu bagi kemuliaan Tuhan, berbuat sesuatu bagi orang lain, supaya Injil Tuhan juga tetap dimasyurkan di tengah-tengah dunia ini. Terpujilah Engkau ya Tuhan, yang memberikan kehidupan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Pendeta Gatot Hari Kristanto yang telah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya menjadi berkat ketika kita mau melakukan firman-Nya. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah bersekutu bersama-sama. Silakan Bapak Ibu absen di grup Komisi Usia Indah Chongsin. Bagi Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan bagi pelayanan Komisi Usia Indah Chongsin, dapat diberikan melalui transfer atau amplop yang ditulis persembahan untuk Komisi Usia Indah dan dimasukkan dalam kotak persembahan pada hari Minggu pukul 10 pagi sampai pukul 12 siang di gereja.
Terima kasih, sampai berjumpa kembali dalam persekutuan bulan Mei 2021. Tuhan memberkati kita semua.